wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Ramadan hadir, ketika Ramadan datang, berserulah arsy, kursi dan seluruh malaikat menyerukan dengan suara yang amat keras, beruntunglah wahai umat Muhammad, berbahagialah wahai umat Muhammad, ketika Ramadan hadir. Allah mengutus makhluk yang teramat besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti matahari, bulan, bintang-bintang, burung-burung, hewan dan binatang yang melata di bumi, semua memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat Muhammad, untuk seluruh umat Islam yang ketika Ramadan hadir memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah sampai pada bulan Ramadan yang teramat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang istimewa, bulan yang sangat suci ini. Walaupun pada tahun ini kita dihadapkan oleh cobaan COVID-19, tapi insya Allah dengan kita menyatukan doa, dengan kita menyatukan kekuatan, dengan kita menyatukan keikhlasan, insya Allah COVID-19 akan cepat berlalu. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa mulianya bulan Ramadan ini. Ibadah sunnah yang kita lakukan pada bulan Ramadan setara dengan ibadah fardu yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Ibadah fardu yang kita lakukan pada bulan Ramadan setara dengan 70 ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Allah menggolongkan dua golongan orang-orang yang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Satu adalah golongan orang-orang yang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan kualitas rendah. Dan yang kedua adalah orang-orang yang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan kualitas yang istimewa. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan kepada umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini Allah menganjurkan kita untuk beribadah puasa pada bulan Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada umumnya manusia menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan kualitas yang rendah, yaitu hanya menahan tidak makan dan tidak minum pada siang hari, setelah sahur tidur, dan bangun ketika mau berbuka puasa. Marilah kita tengok sejarah bagaimana hubungannya dengan lafal asyam dan dengan saum yang ada dalam Al-Quran. Kita melihat sejarah di dalam surat Maryam dari ayat 8 sampai ayat 26 dan seterusnya. Allah mengingatkan sejarah untuk kita semua. Bagaimana ketika Allah mengutus malaikat Jibril, fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyara sawiyya. Ketika malaikat Jibril diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap kepada ibunda Maryam, untuk mengabarkan kabar gembira dengan menyerupai manusia. Ibunda Maryam sangat takut karena ibunda Maryam adalah seorang wanita yang suci, yang selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunda Maryam berkata, qalat inni a'udzu birrahmani minka
saya berlindung kepada Allah Zat yang Maha Rahman dengan selalu saya menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril berkata, "Jangan takut ya Maryam." Qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyya. Saya hanya seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus Allah untuk menghadap engkau ya Maryam, untuk mengabarkan kabar gembira bahwa engkau akan dianugerahi seorang anak laki-laki yang sangat luar biasa. Maryam mengatakan, qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Bagaimana saya bisa mengandung seorang bayi? Bagaimana saya bisa punya seorang anak laki-laki ketika saya tidak pernah tersentuh oleh siapapun? Jibril mengatakan, bagi Allah tidak ada yang sulit. Semua mudah kalau Allah sudah berkehendak. Ibunda Maryam menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dengan keikhlasan hatinya. Ketika sampai pada waktu Ibunda Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, fitnah sudah di mana-mana. Allah mengatakan, "Fakuli washrabi wa qurri 'aina." Bersenang-senanglah kamu Maryam, makanlah minumlah sesuka hatimu. Kesedihanmu jangan berlarut-larut. Sampai kepada Allah memberikan keajaiban kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam masih bayi, Allah memberikan keajaiban. Nabi Isa bisa berbicara untuk pasang badan, membela ibundanya dan mengatakan apa yang sebenarnya. Kata Nabi Isa, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Kata Nabi Isa alaihissalam, saya adalah hamba Allah. Jangan salahkan ibu saya. Ibu saya hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya seorang hamba Allah yang diutus Allah untuk dijadikan seorang nabi, yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat, yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu berbakti kepada ibu saya, dan diutus Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang tidak sombong dan tidak juga celaka. Ketika keajaiban sudah ditunjukkan kepada manusia, tetap fitnah berkobar. Ibunda Maryam mengatakan, inni nadartu lirrahmani sawman falam ukallimal yawma insiya. Saya berjanji kepada Zat yang Maha Pengasih bahwa hari ini saya akan berpuasa, berpuasa, tidak berbicara kepada siapapun. Dari sejarah ini kita bisa menyimpulkan hubungannya dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Bagaimana kita bisa mencapai ibadah puasa pada bulan Ramadan ini dengan kualitas istimewa. Bahwa kita tidak hanya menahan tidak makan dan minum saja, tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan hati kita, mengendalikan nafsu kita, mengendalikan lisan kita, mengendalikan seluruh anggota tubuh ini dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Insya Allah, semoga bulan puasa Ramadan kali ini kita akan mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, dan kita dibebaskan dari api neraka. Karena 10 hari awal Ramadan adalah rahmat, 10 hari pertengahan Ramadan adalah maghfirah, 10 hari akhir dari Ramadan adalah kebebasan dari api neraka. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil
Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga, karena perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.